Mbak. Di pembahasan yang sebelumnya kita telah menjabarkan tentang makna Satria Piningit. Nah, di situ panjenengan mengatakan bahwasanya Satria Piningit itu kedunungan wahyu atau membawa wahyu. Yang dimaksud wahyu Satria Piningit itu kepripun, Mbak? Om wilaheng jatine kuni hajat-hajat leluhur Nusantara tape sami. Tape ulo salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Satria itu kan bisa dikatakan satria jika berguna bagi bangsa dan negara. Ya, secara otomatis itu wahyunya adalah wahyu kenegaraan atau wahyu keprabon. Wahyu keprabon mencakupnya jelas luas tatanan negara bahkan tatanan dunia yang sesuai yang gencar pangolon. Satria Piningit. Tapi jika tidak memahami yang lebih jauh artinya Abita Salam Mulia ini sebenarnya babar itu adalah hal yang wingit, hal yang tidak semestinya dibabarkan, tapi ya ada saatnya untuk dibabarkan. Mungkin ini saatnya saya untuk mengatakan, artinya besar kecilnya saya adalah pelaku spiritual untuk kepentingan orang banyak lah. Kepentingan orang banyak itu ya bisa mencakup desa, bisa mencakup negara mungkin. Ya, wacana saya sesuai ilham yang saya terima. Wahyu ini sekarang, wahyu itu kan ada namanya. Sekali lagi saya katakan wahyu itu ada namanya. Nah, sebagai itu ya, yang melakoni itu yang tahu namanya apa. Wahyu itu juga ada isinya. Isinya itu apa saja, begitu loh. Tapi tabuluk salam mulia bukan saya menghendaki yang maha kuasa, hanya saya menyampaikan yang hak, yang semestinya harus saya sampaikan. Bahwasanya menurut kacamata batin saya, wahyu Satria Piningit ini adalah nama wahyu ini adalah Trijaya Murti. Nah, apa itu Trijaya Murti? Tri ini 3. Jaya itu adalah keunggulan jaya. Nah, ibaratnya keunggulan tapi yang tidak merasa unggul ya, jaya. Nah, keunggulan tapi ada istilah kalau di Jawa ini adalah menang datang ngasorake gitu. Artinya kejayaan itu tidak harus didapatkan dari berperang gitu maksudnya. Terus Trijaya Murti. Murti itu sesungguhnya setulus-tulusnya hati atau murninya hati. Murninya hati yang disebut ini adalah kejujuran. Jadi orang yang melakoni tiga kejujuran inilah, artinya jujur kepada diri sendiri, jujur kepada alam, jujur kepada sesama, jujur kepada Tuhannya. Alam ini kan sesamanya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama dan alam raya ini, jujur kepada Tuhannya. Ini Trijaya. Dalam pola berjalan itu adalah kejayaan, selalu mengedepankan itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama dan alam raya ini, jujur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam ketulusan ini ibaratnya selalu berpegang teguh kepada itu. Nah, terus Trijaya Murti ini otomatis ada isinya ini apa? Tapi Salam Mulia. Sebab yang namanya Satria Piningit ini kan didamba-dambakan dalam alur cerita, tidak cuma di tanah Jawa. Sekali lagi saya katakan, Satria Piningit ini sesungguhnya ada cerita yang didamba-dambakan. Cuma kalau istilah di Jawa ini Satria Piningit tidak hanya di tanah Jawa, bahkan itu termaktub dalam sebuah kitab suci ya. Dalam Injil ada, Isa turun kembali. Mengapa saya katakan Injil dulu? Karena sebelum Al-Quran Injil ini ada sebenarnya cerita itu. Nah, terus dalam Al-Quran atau oleh para muslim sana didamba-dambakan adalah Ratu Adil, sehingga Imam Mahdi ya.
Kalau di Jawa itu Ratu Adil, kalau di sana Isa turun kembali, kalau di sini adalah Imam Mahdi gitu, kalau di Arab sana. Ini sebenarnya tidak hanya teramalkan atau ternubuatkan oleh orang Jawa saja, termasuk sana juga itu. Nah, saya kacamata batin saya mengatakan kembali lagi wahyu Satria Piningit atau wahyu Ratu Adil atau wahyu Isa turun kembali atau wahyu Imam Mahdi ini adalah wahyu Trijaya Murti, kemanunggalan. Kemanunggalan artinya dari tidak membedakan apa itu agamanya, apa itu sukunya, ya, apa itu ajarannya gitu dalam arti, tapi membawa dalam satu rumpun ketokitan. Makanya Trijaya Murti ini, kan? Ibaratnya satu paham ketuhanan yang Maha Esa. Apapun perkataannya yang penting adalah ketuhanan yang Maha Esa atau ketokitan ini. Nah, ini isinya, maaf saya mengatakan mudah-mudahan ini alam raya ini menyaksikan bahwasanya saya tidak ria atau saya tidak menyombongkan diri atau tidak itu, tapi sudah saatnya mungkin untuk membuka, adalah isinya ini adalah suci-sucinya Damar Sesongko. Juga wenang disebut suci-sucinya Nur Muhammad. Juga wenang disebut suci-sucinya Ruh Kudus. Trijaya Murti ini isinya adalah suci-sucinya Damar Sesongko, suci-sucinya Nur Muhammad, suci-sucinya Ruh Kudus. Kembali lagi saya katakan, Trijaya Murti ini adalah gabungan atau 3 dalam 1. Suci-sucinya Damar Sesongko, suci-sucinya Nur Muhammad, suci-sucinya Ruh Kudus. Ini kurang lebihnya itu. Nah, dalam anunya laju perjalanan seperti apa, otomatis ini ada sebuah ilham untuk penataan masyarakat, khususnya kalau di Jawa ya, di Nusantara ini juga Satria Piningit ini membawa konsep. Nah, konsepsi ini apa? Mungkin nanti satu saat saya akan sedikit mengatakan yang ke arah situ, yang baratnya agar tidak ngelantur, tidak ngawur, hanya ini tafsir dari Jangka Jayabaya, ini tafsir dari Ronggo Warsito, ini tafsir dari Prabu Siliwangi. Ini karena dia itu hanya mengkonsep-konsep terus membabarkan, sehingga manusia dalam kebimbangan, kebingungan atas kesimpulan itu. Sebab ini mestinya yang harus membaca juga orang yang bertabiat spiritual, ya, karena ini nubuat atau ramalan ini nggak bisa orang-orang ibaratnya SMA, orang yang kuliah, orang yang doktor sendiri, profesor itu sebenarnya nggak ada, tidak semestinya, maksudnya tidak semestinya untuk menjabarkan ini. Mestinya ini yang dipecahkan atau bahkan yang menguntai, yang menali simpul, itu adalah kaum spiritual itu sendiri. Sebab ramalan itu berasal dari perjalanan spiritual yang diramalkan begitu. Jadi kembali lagi kepada wahyu Satria Piningit itu adalah wahyu Trijaya Murti yang merupakan gabungan daripada suci-sucinya Damar Sesongko, suci-sucinya Nur Muhammad, wenang uga sinebut suci-sucine Ruh Kudus. Nah, ini apa? Sebenarnya itu 3 dalam 1. Tapi luksaramunya. Ini sangat wingit sesungguhnya, saya katakan. Adalah sukma sesembaning para sukma. Sekali lagi saya katakan, sukma sesembaning para sukma sejagat raya yang belum pernah turun ke bumi. Saya katakan lagi, adalah sukma sesembahnya para sukma sejagat raya ini dari A sampai Z yang belum pernah turun ke bumi. Ya, nantinya ini pasti membawa konsep tertentu, isi dari wahyu itu untuk digelar di bumi sebagai, maaf kata, mungkin penyempurna dari semua, mungkin itu dari semua ajaran, paham suku, mungkin paham ketuhanan, paham apa ini dalam satu ini mungkin menjadi bukan, kalau istilah Gus Dur itu pluralisme, ya, yang digabungkan menjadi satu, karena ini keprabauan dengan ini. Nah, ketika saya menganalogi, ya, artinya
Loh, yang berhak disembah itu, maaf ini paham saya sendiri, itu kan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, jangan keliru. Nah, itu artinya Tuhan itu justru tidak gila sembah ibaratnya loh. Tapi ini adalah semestinya yang disuruh oleh Tuhan pertama untuk adalah bersungkem lah ibaratnya apa? Sungkem, menyembah kepada, taat kepada si Adam ini. Nah ini loh yang dimaksud. Saya mendapat kejelasan seperti itu, artinya jin, setan, peri, perayangan di situ, semua makhluk itu ketika Adam dicipta untuk tunduk kepada ini gitu loh. Inilah mungkin makna dari khalifah fil ard. Nah terus ini adalah sukma, sesembahan para sukma yang belum pernah turun ke bumi, ini akan turun. Saya rasa ini adalah hal yang wingit. Saya cukuplah sekian saja. Tinggal analogi kita, analisa kita bagaimana cara mencermatinya. Saya tidak berlebihan. Kurang lebihnya itulah wahyu Ratu Adil atau wahyu Sadra Piningit atau wahyu Imam Mahdi atau wahyu Isa turun kembali. Saya rasa demikian. Cukuplah saya berkata itu. Nanti cara menerjemahkannya monggo, dan ini bukan, kembali lagi, bukan sebuah kepastian, tapi ini adalah wacana saya atau pandangan batin saya begitu. Terima kasih. Sampun warni-warni